sekolah PPL itu Iya, karakteristik siswanya beragam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel di Sahabat PPG Prajabatan. So guys, bertemu lagi dengan kami Sahabat PPG Prajabatan. Dengan saya Dini Putri Ningsi, ditemani oleh rekan saya Wafi Aziza. Nah, jadi pada hari ini tema yang akan kita bahas yaitu LMS dan PPL jangan dibawa stres. Nah guys, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi mengenai pengalaman kami ketika mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan, sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat PPG Prajabatan yang ada di kolom komentar pada episode sebelumnya. Nah, oke, mungkin langsung saja ya, Vi. Kita bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat PPG kita di rumah. Nah, untuk pertanyaan pertama itu dari Sisti Nurharipa 1616. Nah, Kak Sisti, halo Kak Sisti. Nah, Kak Sisti di sini bertanya, apa nih alasan kakak mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan? Nah, kalau dari Wafi sendiri nih, gimana nih tanggapannya mengenai pertanyaan dari Kak Sisti? Halo Kak Sisti, sangat bagus sekali ya pertanyaan dari Kak Sisti. Yang kita ketahui bersama bahwasanya PPG Prajabatan ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita yang khususnya berkecimpung pada dunia pendidikan. Nah, terkhusus untuk saya sendiri, kenapa saya memilih mengikuti perkuliahan? Mungkin dari segi pengalaman saya sebagai fresh graduate kemarin ya, jadi menurut saya masih memiliki kompetensi yang sangat minim mengenai ilmu pedagogik. Nah, sehingga saya memutuskan untuk mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan ini agar saya benar-benar memiliki kompetensi seorang guru profesional. Nah, mungkin itu sih kalau dari saya nih terkait dengan pertanyaan dari Kak Sisti Nurharipa 1616. Oke, jawabannya komplit sekali ya. Jadi Kak Wafi katanya di sini beliau mengikuti perkuliahan PPG itu alasannya untuk meningkatkan kompetensinya ya, meningkatkan kompetensinya ya, agar menjadi guru profesional nantinya. Apalagi kemarin kan kita sebagai fresh graduate gitu kan. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kakak Weni Novitasari _16. Nah, Kak, bagaimana sih pengalaman kakak ketika menjalani perkuliahan PPG Prajabatan yang bersamaan dengan pelaksanaan PPL? Lalu bagaimana manajemen waktunya? Nah, ini sangat kompleks sekali pertanyaannya. Nah, hari ini tolong jelaskan atau tolong bagi pengalaman Rini terkait dengan pertanyaan dari Kak Weni Novitasari. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Kak Weni. Halo Kak Weni. Terkait dengan pertanyaannya di sini ya, Kak Weni bertanya mengenai bagaimana pengalaman ketika mengikuti perkuliahan PPG yang bersama juga waktunya dengan PPL. Nah, lalu bagaimana manajemen waktunya? Nah, yang pertama untuk perkuliahan ya, seperti yang dirasakan juga oleh sahabat PPG kita yang lainnya, bahwa perkuliahan itu kita dengan menggunakan LMS, di mana di sana sistemnya ada blended. Ada yang kita pergi kampus, ada yang bisa mengerjakan secara mandiri ya, betul sekali. Kemudian untuk perkuliahan ini itu agak berbeda ya dengan perkuliahan S1 umumnya. Kalau sekarang itu kita perkuliahannya dengan menggunakan alur merdeka, di mana dalam satu topik itu kita harus menyelesaikan alur merdekanya untuk keseluruhan mata kuliah. Nah, kemudian untuk tugasnya ya, untuk tugasnya itu lumayan agak berbeda juga ya, lebih sibuk ya, lebih menyibukkan dari perkuliahan S1. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang PPL-nya gimana gitu ya. Mengenai PPL itu sebenarnya hampir sama ya prosesnya dengan PPL waktu S1. Hanya saja untuk sekarang itu kita kan diperkenalkan dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Jadi di sana kita dituntut untuk dapat melakukan proses pembelajaran mulai dari menyusun perangkatnya bagaimana, kemudian melakukan
proses pembelajarannya di kelasnya, kemudian evaluasinya harus merujuk kepada tuntutan dari kurikulum Merdeka. Nah, belum lagi kan di sekolah PPL itu karakteristik siswanya beragam ya. Betul sekali. Karakteristik siswanya itu sangat beragam. Jadi itu usaha kita sebagai seorang guru, bagaimana kita dapat membelajarkan mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan untuk belajar itu sendiri. Kemudian untuk manajemen waktu ya. Untuk manajemen waktu, kalau dari saya pribadi, mungkin saya beranggapan bahwa setiap orang memiliki perbedaan tersendiri dari bagaimana mereka memanage waktunya. Kalau tips dari saya sih ada beberapa hal yang sahabat PPG bisa lakukan di rumah ya, untuk bagaimana dapat memanage waktunya dengan baik. Nah, yang pertama, teman-teman bisa tuh membuat list mengenai tugas-tugas yang hendak dikerjakan. Bisa di list terlebih dahulu mana tugas yang mendesak waktunya, yang prioritasnya lebih utama. Dibikin list dulu yang prioritas utama tugas yang harus dikerjakan. Nah, yang kedua, teman-teman bisa menyelesaikan durasi waktu belajarnya. Misalnya nih, untuk tugas ini dibutuhkan berapa lama waktunya untuk mengerjakannya. Itu sebaiknya ditulis terlebih dahulu agar nanti ketika mengerjakan tugas itu waktunya cukup. Nah, yang ketiga, teman-teman dalam mengerjakan tugas itu harus fokus tentunya. Ya, harus fokus. Kalau nanti nggak fokus, nanti dapat mengganggu. Sehingga target yang waktu tadi yang kita sudah targetkan nanti tidak tercapai gitu. Ya, betul sekali. Nah, yang keempat itu, ini nih yang sering terjadi di kalangan mahasiswa PPG itu, kadang-kadang ketika mengerjakan tugas, salah satu hal yang membuat mereka tidak fokus itu mereka karena penggunaan gadget ya. Jadi mereka sering kali men-scroll seperti TikTok, Instagram. Jadi kalau saran dari saya, kita boleh melakukan hal tersebut asalkan ada waktunya, dibagi waktunya. Mungkin kalau untuk manage waktu mungkin itu. Nah, sangat luar biasa sekali ya pengalaman yang sudah di-sharing oleh Rini kepada kita ya sahabat PPG Prajabatan. Nah, intinya dalam mengerjakan tugas yang lumayan sibuk ya, jadi kita harus berpandai-pandai dalam memanajemen waktu. Ya, nah, mungkin itu ya jawaban dari Rini untuk kakak Weni Novitasari ini ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Sri Mahdini 1991. Ya, di sini Kak Dini bertanya nih, bagaimana tips supaya tugas LMS dan PPL tidak menjadikan mahasiswa PPG menjadi stres? Nah, ini dia bertanya nih Kak, bagaimana usaha kita agar tugas tersebut tidak menjadikan kita stres? Gitu, silakan langsung ditanggapi. Sangat bagus sekali ya, menarik sekali pertanyaan dari Kak Sri Mahdini 1991. Nah, mungkin dari kebanyakan kita sebagai mahasiswa PPG Prajabatan menjadikan LMS dan PPL itu menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi stres. Ya. Nah, sebenarnya ini kita harus menyikapinya dengan berpikir positif. Nah, kebanyakan dari kita sebagai mahasiswa PPG Prajabatan itu menganggap bahwa tugas yang ada di LMS dan juga pelaksanaan PPL ini adalah suatu yang membuat kita stres. Intinya di sini terlihat bahwasanya mahasiswa masih menganggap LMS dan PPL ini adalah sebuah hambatan di sana. Nah, jadi sesuai yang dengan dikatakan oleh Dr. Yulia pada podcast Bapak Suyanto.id, di sana sebenarnya stres ini seharusnya memang ada pada setiap individu. Nah, tujuannya di sini agar kehidupan individu itu menjadi dinamis. Namun di sini kita perlu menyikapi. Nah, terkait dengan LMS dan PPL agar kita bisa menciptakan stres itu yang wajar, jangan terlalu berlebihan. Nah, caranya kita tanggapi LMS dan PPL ini dengan berpikir positif. Artinya kita menganggap bahwasanya LMS ini adalah sebuah tantangan. Nah, tantangan berarti harus kita lalui untuk mencapai apa yang kita impikan. Nah, mungkin itu dari tips supaya tugas LMS dan PPL ini tidak menjadikan mahasiswa stres, itu dengan kita menganggap ini adalah sebuah tantangan yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Nah, mungkin begitu nih. Nah,
sudah kita jawab ya 3 pertanyaan dari Kak Sisti Nurharifa, ada dari Kak Weni juga, ada dari Kak Sri Mahdini juga. Nah, jadi kita bisa simpulkan agar LMS dan PPL ini tidak membuat kita stres seperti yang telah disampaikan oleh Dini tadi ya, dari segi pengerjaan tugasnya itu kita harus memanage waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian kita anggap LMS dan PPL ini adalah sebuah tantangan, artinya kita berpikir positif. Kemudian kita selalu meningkatkan motivasi kita untuk mencapai target yang telah kita tentukan. Nah, sekian kesimpulan yang telah disampaikan oleh Wafi tadi. Gak kerasa kita udah di penghujung waktu aja. Iya. Mungkin untuk episode kali ini kita bahas 3 pertanyaan dulu Cukup ya. 3 pertanyaan dulu. Nah, jadi teman-teman sahabat PPG Prajabatan, sebelum episode kali ini kita akhiri, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.